Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adahas, Sekilas IT. Apa jadinya jika brand XPG berkolaborasi dengan ROG? Kedua brand gaming ini pasti kalian udah sering banget denger ya, apalagi kalian yang ngikutin video-video Sekilas IT. Kedua brand gaming ini tuh pasti sering banget didengar ya. XPG sub-brandnya dari Adata dan ROG sub-brandnya dari Asus. Mereka tuh berkolaborasi untuk bisa memanjakan para penggunanya. Karena di akhir 2021, 2022, 2023 tahun yang lalu, banyak banget rakitan PC yang masih menggunakan memori RAM DDR4 menggunakan si Spectrix D50 ini. Jadi untuk performanya khususnya di Indonesia ya, kenapa ini jadi pilihan menarik? Yang pertama dari desainnya yang elegan. Terus LED RGB-nya nggak lebay dan performanya cukup memukau. Nah, ditambah lagi ada sertifikasi dari ROG-nya. Oh, keren banget gitu ya. Terus keunggulannya apa sih? Oke, kita hanya aktifkan saja dengan satu klik saja ya XMP ROG di BIOS dan performa speed-nya ini bisa langsung meningkat. Defaultnya itu 2666 MHz dan ketika diaktifkan sertifikasi XMP BIOS-nya ya menjadi speednya 3800 MHz dengan CL17. Jadi ketat, kenceng gitu ya. Dan ini katanya tanpa kendala, tanpa harus mengalami blue screen atau apapun lah itu ya. Oke, kita lihat dulu di Tipen Burner. Ini software untuk melihat spek dari memori RAM. Manufaktur modulnya Adata Teknologi menggunakan Hynix 8GB di die, minimum timingnya 2666 MHz dan XMP certified-nya ini 1799 MHz di CL17. Ketat banget ya. Jadi sesuai lah ya dengan yang disebutkan di websitenya si XPG Adata dan di software Tipen Burner-nya. Nah, kita akan lihat kemampuan memori RAM ini apakah benar ya sesuai dengan klaimnya atau cuman gimmick-gimmick aja. Oke, di sini saya akan coba di motherboard ROG Strix Z490E Gaming. Kalian juga bisa coba di motherboard ROG series lain. Oke, ketika kita lihat ya di BIOS ini ada pilihan selain XMP1 dan XMP2. Nah, ini ada ROG Certified-nya. Langsung saja kita ke pengujian. Di pengujian ini saya jalankan default dan jalankan ketika menggunakan XMP ROG Certified. Yang pertama di AIDA 64 Memory Benchmark. Read yang dihasilkan sebelumnya ini hanya di 36.747 MB per second aja dengan latensi yang cukup besar 69 nanosecond. Ketika dalam mode ROG XMP mendapatkan speed 51.281 MB per second dengan latensi semakin kecil ya 52,7 nanosecond. Latensi ini semakin kecil, semakin stabil, semakin baik. Peningkatan sekitar 30%-an. Mantap. Lalu di RAR benchmark juga saya coba ya ketika pakai XMP ROG Certified-nya, speed resulting di sini menunjukkan 6.540 KB per second, sedangkan ketika default hanya di 5.400 KB per second-an. Nah, gimana dengan gaming? Oke, saya coba aja ya walaupun pasti peningkatannya sedikit. Di sini saya coba di game Rise of the Tomb Raider jalankan benchmark resolusi 1080p preset high ya. Ada dua hal yang terlihat di sini. Mulai dari speed loadingnya kerasa lebih cepat ketika speed memori ini 3800 MHz dibandingkan ketika default 2666 MHz. Ya walaupun cuman sepersekian detik aja, ya nggak ngaruh sih ya. Cuman kalau misalkan di hitungan balapan, ya tetap menang ketika berjalan di XMP ROG Certified. Dan yang kedua tentu dari average FPS-nya. Ketika pakai RAM default mendapatkan 102,32 FPS, sedangkan saat speed 3800 MHz mendapatkan FPS-nya 105 FPS. Walaupun beda tipis tapi sedikit ada peningkatan. Ya memang kalau di game ini tuh yang mempengaruhi FPS beda jauh tentu dari GPU ataupun CPU-nya. Kalau diganti ya bakalan berasa signifikan. Kalau di speed memory RAM-nya ya hanya sepersekian kecil aja gitu ngaruhnya. Kecuali di Ryzen G series yang pakai iGPU. Beda speed memory bisa lebih berasa di FPS gamenya. Nah, kira-kira seperti itu aja teman-teman. Perbedaannya mungkin ya untuk di game nggak terlalu banyak berasa ya. Ketika di benchmark baru kelihatan tuh ya peningkatan performanya hampir 30%-an. Ya kalau misalkan di game ya ketika ganti memori RAM speednya lebih kencang sedikit aja ya FPS perbedaannya. Kalau misalkan mau beda signifikan ganti GPU ganti CPU gitu. Nah, sekarang gimana dengan harganya?
Oke, ketika saya lihat di e-commerce ya, yang XPG Spectric D50 biasa ini dibanderol di 915.000, 930 ribuan ya. Kalau untuk yang udah ROG certified ini, speednya sama, dibanderol di harga 1,1 jutaan ya, kurang lebih sedikit lah ya, untuk update harga bulan Mei 2024. Jadi bedanya tipis sekali sih, sekitar 150 sampai 190 ribuan. Tapi ya harus dibedakan juga ya, karena untuk ROG certified ini tetap ada perlakuan khusus juga, di tuning lebih spesial gitu ya. Terus kalau dari desainnya, ini tuh udah ada ROG certified-nya. Nah kayak gini. Kalau yang biasa itu nggak ada. Terus kalau kita pegang-pegang seperti ini, rasanya ini memang yang ROG certified ini heatsinknya lebih lebih tebal, lebih bening, dan lebih dingin ya dibandingkan dengan yang biasa. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Apakah kedua brand gaming ini tuh tepat ya melakukan kolaborasi dengan menghasilkan produk yang lebih meningkat, atau ya udahlah mending yang biasa aja yang lebih murah gitu ya. Banyak banget sih sebetulnya pilihan ya. Apalagi kalau kalian mau rakit PC DDR4 sekarang tetap masih banyak umurnya masih panjang lah ya. Banyak banget prosesor khususnya dari AMD kemarin dia masih merilis 5000 series ya yang masih support DDR4 gitu. Terus dari Intel juga masih tetap sama ya. Intel Gen 12, 13, 14 masih bisa menggunakan memori RAM DDR4. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.